2024. Nah, perlu kami sampaikan bahwa salah satu keputusan DPR juga, lunas tunggal 2020 itu hanya berlaku. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Dewan Pembina DPP IPKA KPIU Bapak Dr. Haji Agus Salim MM atas sambutannya. Bapak sekalian, acara selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan penandatanganan komitmen layanan haji ramah lansia kepada Bapak Profesor Hilman Latif PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa astaghfiruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sama-sama kita hormati Bapak Stafsus Menteri Agama Republik Indonesia, bidang Islamiyah dan organisasi masyarakat dan sosial serta organisasi agama bersama Kementerian Agama. Alex. Ya, Alex itu pas. Kalau dipercayai saya serahkan pada pimpinan FK KPI Hau kita, Kiai Gus Salim, Cepi, yang orang sini ya, tentunya para PHU dan juga Habib Aid, Pak Kiai Sunija, Pak Amin, Pak Mahdub, dan juga Teh Desi. Saya akan berjalan para pejabat Kementerian Agama, Pak Asas Dirjen, Pak Ahmad Abdullah, Pak Arsad, serta para direktur yang lain, pejabat Islam juga, serta teman-teman dari Kabin yang dari beberapa provinsi yang ada bersama kita. Disyukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim dan dekat rahmat dan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul di tempat ini untuk melakukan satu prosesi membangun komitmen bersama terkait dengan pelaksanaan haji 1442. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita sebagai penyelenggara saat ini masih berusaha keras untuk menyiapkan skenario mensukseskan penyelenggaraan haji tahun ini dengan berbagai pertimbangan dan regulasi yang kita miliki. Sini pakai ini Pak Spani. Sesuai dengan regulasi yang kita miliki dalam rangka mengoptimalkan kesempatan penyelenggaraan haji tahun ini. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, memang ini perlu kami sampaikan, tahun ini pun hajinya masih transisi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu dari segi kuota pun baru pertama kalinya bisa dilaksanakan tahun ini, termasuk misalnya pembagian kuota untuk jamaah haji khusus sebanyak 8%, itu juga baru bisa dilaksanakan tahun ini pembagiannya. Insya Allah di dalam e-hajj sudah tercantum 8%. Untuk tahun yang lalu kita masih di bawah 8%, di bawah 3%, tapi tahun ini alhamdulillah agama bisa menyampaikan kepada kerajaan Saudi bahwa undang-undang kita 8%. Tapi kita paham juga bahwa secara konfigurasi jamaahnya tahun ini masih belum normal, yakni kita masih harus menyelesaikan PR
yang tertunda untuk jamaah yang lunas tunda 2020 yang digabungkan dengan jamaah yang insya Allah separuhnya adalah jamaah yang masuk kota tahun 2023. Karena itu dari segi pembayaran, dari segi biaya, ya, ada dinamika, ya, ini konsekuensi politik dan kebijakan yang pernah diambil. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pimpinan KPKHU, para kabit dan semuanya, kita bisa normal betulan tahun 2024. Karena perlu kami sampaikan bahwa salah satu keputusan DPR juga, lunas tunda 2020 itu hanya berlaku untuk tahun ini. Bila tidak diisi, maka kemudian tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada lagi wacana lunas tunda. Semuanya akan mengikuti tahun berjalan. Ini juga perlu disampaikan kepada jamaah kita, sehingga besok memanagenya relatif tidak lebih mudah, tapi lebih normal, karena begitu Pak saja. Karena katanya haji ini setiap tahun masalahnya kompleks, tapi beda-beda. Nah, saat ini kita berhadapan dengan isu tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sampai kemarin Kementerian Agama belum menetapkan kebijakan terkait dengan adanya pendamping. Maksud dari sikap tersebut adalah kita sudah berhitung awalnya memitigasi bahwa jumlah jamaah lansia yang akan atau masuk dalam kategori kuota tahun ini jumlahnya cukup banyak, 30%-an, 65-67 ribu orang. Kalau misalnya dari kemudian kita dari awal mengangkat tentang pendamping, saya kira kita sudah tahu, membayangkan kalau usia 70 ya, untuk 75 tahun ke atas saja itu jumlahnya sudah 12.500. Kalau di atas 65 tahun ya 76 sampai 85 itu 12.500. 86 tahun sampai 95 tahun 6.500. Lebih dari 95 tahun 320. Jadi total di atas 76 tahun itu sekitar 20.000 orang. Ini sudah bisa kita bayangkan, separuhnya saja ada pendamping itu sudah 10.000. Sementara kita belum tahu sebetulnya jamaah kita ada berapa. Nah, kemudian kita fasilitasi dulu kebijakan normanya sampai saat ini. Sampai dengan kondisi saat ini, dengan kebijakan ramah lansia, kita berharap bahwa ada optimalisasi peran-peran yang kita mainkan di Kementerian Agama beserta stakeholders yang lain, termasuk FKK, KPKHU maupun para petugas, agar kita punya mental yang sama, sikap yang sama, bagaimana haji ramah lansia itu. Haji ramah lansia dalam waktu dekat, insya Allah sedang kita lewat panduannya. Setelah dikaji secara bersama, bukan berarti membolehkan semuanya, bukan berarti semuanya akan dilayani, tapi kami mencoba memberikan berbagai kemudahan, fasilitas yang memungkinkan agar lansia yang mengikuti haji ini tidak terlalu berat ketika harus melaksanakan beberapa tahapan, baik ketika masuk ke asrama, ya, cara menetapkan lokasi pertemuan. Gedungnya 5 lantai, harus di lantai 5 nggak ada lift. Nah, ini juga nanti harus kualifikasi, harus terbawa. Jadi hal semacam itu. Bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan, dan itu ada standarnya. Alhamdulillah, Menteri juga sudah mendorong kita kerjasama dengan ahlinya, kita bekerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk yang lainnya adalah Center for Aging Studies dari Universitas Indonesia, untuk dapat masukan aspek apa saja standarnya untuk pelayanan yang terbaik. Nah, tapi kemudian insya Allah nanti kami juga sedang membuat simulasi sampai dengan kondisi terakhir. Nah, besok atau lusa kebijakan pendampingan itu kita keluarkan atau tidak nanti dalam waktu dekat 1-2 hari ini. Pertama, kita juga harus menghitung
kalau misalnya jumlah yang terpenuhi tahun ini berapa, kita yang sedang berjalan, kekurangannya berapa, jumlah lansia yang membutuhkan pendamping betul-betul membutuhkan ada berapa orang, ya, barulah kita secara proporsional akan kita umumkan. Karena jangan sampai semuanya, karena ini haji ini kan unik Pak, kalau semuanya mengklaim harus mendampingi, itu saja sudah 10.000, ya. Atau 20.000 kalau di atas 76 tahun saja sudah 20.000. Padahal kita mungkin ya ada yang didampingi, tapi yang mana? Ada Pak Menteri jelas menginstruksikan, tolong didata dulu yang membutuhkan itu kira-kira kondisinya bagaimana, masih memungkinkan berangkat atau tidak, pendampingan seperti apa, dan bagaimana pendamping itu juga harus memenuhi syarat. Kalau pendampingnya sesama lansia Pak, ini sangat penting sekali nih Pak Desi. Ini sudah 78 tahun, harus sudah pendampingnya. Pendampingnya siapa? Itu Pak, istrinya berapa? 74 tahun. Ya nggak salah kan? Ada semangat didampingi gitu ya. Tapi kalau itu kan mahram berarti ya. Dan pendamping lansia itu betul-betul yang akan membantu. Jadi tanpa mengurangi semangat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang akan terkait dengan KKBIHU maupun KBIHU, yaitu bagaimana kita punya perspektif yang sama tentang pelaksanaan haji saat ini. Manasiknya insya Allah itu panduan juga tentang taisir, kemudahan-kemudahan itu juga sudah kita keluarkan, gitu ya. Dan taisir itu juga dibahas di muktamar kemarin bulan Januari oleh Kerajaan Saudi Arabia, bahwa mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Yang penting insya Allah kita punya komitmen bersama dan setelah dilaunching oleh Pak Menteri adalah kita memberikan pelayanan yang baik, bukan hanya untuk lansia saja, tapi untuk semuanya. Tetapi ramah lansia berarti kita punya kesadaran yang lebih bahwa ini lansia 30% Pak. Jadi kalau saya lihat grafiknya Pak, dari 7 tahun terakhir lansia itu naik Pak. Tapi 2023 langsung gini. Jadi grafiknya dari 20.000, 24.000, 30.000 tiba-tiba 67.000. Itu tinggi sekali. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, insya Allah nampaknya berdasarkan tren dunia dan juga tren di Indonesia tentang aging society, masyarakat yang semakin menua dan juga antrian yang panjang, memang ramah lansia ini akan berlaku di tahun-tahun berikutnya. Karena dari segi data kita tahu bahwa yang karena antrian juga dan juga karena waktu pendaftaran, mungkin tahun-tahun berikutnya pun jumlah 25 sampai 30% itu dari jamaah lansia akan banyak. Jadi kita belajar betul untuk tahun ini bagaimana bisa kita terapkan. Nah karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dukungan dari KKBIHU dan tentu saja masukan-masukan yang berarti bagi kami agar haji tahun ini bisa optimal. Mungkin nanti kebijakan pendampingan harus ya dalam 2-3 hari akan keluar setelah kami hitung betul, kita hitung betul sehingga serapan jamaahnya bisa dilakukan. Nah terakhir ingin kami sampaikan juga bahwa sebagaimana disampaikan di media, insya Allah Menteri Agama Republik Indonesia mendapatkan tawaran tambahan kuota 8.000 orang. Ini pasti dikaji dengan seksama kemungkinannya, tapi Pak Menteri Agama sudah ada yang bocor. Pak Menteri Agama sudah menyampaikan pesan kepada kami agar mempersiapkan ini seoptimal mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa kita serap juga, bisa kita serap. Meskipun agak kompleks, waktunya agak mepet, ya. Masalah biaya, Pak. Masalah pemenuhan kuotanya. Kalau yang minat haji banyak, ini juga heran Pak Alex ya. Saya kira semua pimpinan itu dapat WA agar bisa berangkat itu banyak. Tapi yang sudah masuk kuota kok nggak dilunasi.
Ini juga agak membingungkan. Sementara undang-undang kita, regulasi kita sudah mengatur tidak semua orang bisa berangkat, tapi harus yang masuk kota, harus yang sudah terpanggil, sudah bagiannya. Kenapa? Karena ada subsidi. Nah, inilah yang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kita. Mudah-mudahan kemudian Bapak sekalian, para kiai, pimpinan yang Menteri Agama yang kami banggakan, dan insya Allah kerjasama FKKBIHU dengan Kementerian Agama bisa kita jalin terus secara lebih intensif, lebih komunikatif, kita bahu-membahu, karena bapak-bapak lah yang punya jamaah, berinteraksi langsung dengan jamaah. Sebagian jamaah atau sebagian besar jamaah bahkan lebih percaya bapak-bapak daripada pengumuman resmi dari Kementerian Agama. Nah, itu memang begitu, Pak. Ya, dari jamaah itu gimana pimpinan kiainya, ya, gimana kiainya disuruh disuruh tanazul ikut, disuruh tetap bareng-bareng ikut, jalan jangan ada yang berangkat keluar, suasana masih panas ikut, kalau pimpinannya berangkat. Jadi kita saksikan betul dan kita tetap ingin bersinergi. Mudah-mudahan Pak Hasan ini sebagai Direktur Bina Haji sudah saya sampaikan dulu di pertemuan FKKBIHU bahwa kami ingin juga melakukan penguatan kelembagaan FKKBIHU atau KBIHU. Nah, KBIHU itu kan SK-nya dari Pak Menteri ya, dari Pak Menteri, sama halnya dengan PPIU maupun PIHK. Tapi memang sampai saat ini kita database kita untuk KBIHU belum dalam bentuk satu sistem. Ya. Sementara PPIU, PIHK itu sudah. Nah, kami berharap ke depan, insya Allah dalam rangka pembinaan, standarisasi ataupun komunikasi, kita bisa menyusun database bersama. KBIHU itu ada berapa, yang aktif ada berapa, yang sudah ditinggalkan kiainya tapi anak cucunya nggak melanjutkan ada berapa, yang sudah mati suri ada berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa hidupkan bersama-sama. Apalagi Kementerian Saudi Arabia saat ini kebijakannya berubah-ubah, Pak, dalam pengertian banyak perkembangan. Bahkan petugas pun mereka sudah mulai melantik ya, di Jakarta. Ini baru petugas. Karena pembimbing mereka juga tertarik. Bahkan kemarin juga ada informasi bahwa mereka ingin melatih seluruh petugas umroh yang ada di Saudi seperti Kemenag melatih petugas. Jadi betapa mereka sudah mulai ini. Saya kira ini juga ke depan tantangan bersama akan lebih banyak dari kita, dan kerjasama ini mudah-mudahan bisa lebih solid. Insya Allah kita dengan kesungguhan, keikhlasan, menunaikan amanah kita masing-masing, mendapatkan kemudahan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami mohon doanya juga untuk tahun ini pelaksanaan haji dan berbagai dinamikanya bisa kita jalankan bersama-sama. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Biro Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Hilman Latif PhD, yang berkenan memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak sekalian, selanjutnya adalah pembacaan komitmen pelayanan KBIHU dalam pelaksanaan Haji Ramah Lansia tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang akan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pembina DPP IFK KBIHU Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim MM, dan diikuti oleh peserta dari
DPW FK KPU Provinsi seluruh Indonesia, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara daring. Kami mohon kepada Bapak Agus Salim berkenan untuk berdiri memimpin pembacaan. Demikian juga Bapak Ibu wakil dari FK KPU untuk berdiri bersama-sama membaca komitmen pelayanan KPU dalam pelaksanaan haji ramah lansia. Untuk yang lain duduk karena menyaksikan yang dibacakan yaitu dari DPP KPU dan juga berdiri baik yang ada di tempat maupun yang ada di provinsi masing-masing. Banyak berkurang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen pelayanan KBIHU dalam pelaksanaan haji ramah lansia tahun 1444 Hijriah garis miring 2023 Masehi. Kami dari Dewan Pengurus Forum Komunikasi atau FK Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh dalam kurung KBIHU berkomitmen dengan sesungguh-sungguhnya akan pertama, mendukung kebijakan pemerintah Indonesia kaitannya dengan pelaksanaan program haji ramah lansia pada tahun 1444 Hijriah garis miring 2020. Kedua, membuat program manasik haji dan umrah yang mendukung terhadap kenyamanan dan kesahihan pelaksanaan ibadah haji jamaah haji lansia. Ketiga, melakukan pembinaan manasik haji dan umrah yang menekankan sisi-sisi kemudahan dalam kurung rukhsah kepada jamaah haji lansia. Keempat, bantu dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji jamaah lansia baik di tanah air, perjalanan maupun di Arab Saudi. Kelima, meniadakan segala aktivitas ibadah haji dan umrah yang
kelelahan dan memperburuk kondisi kesehatan jamaah haji lansia. Keenam, menanamkan kesadaran kepada seluruh jamaah haji KBIHU pentingnya memiliki sifat kepedulian dan empati kepada jamaah haji lansia. Ketujuh, mensosialisasikan butir-butir komitmen layanan jamaah haji lansia kepada seluruh KBIHU yang berada di wilayah kami. Demikian komitmen pelayanan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dewan Pembina PTT FKKBIHU Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim MM yang berkenan memimpin pembacaan komitmen pelayanan KBIHU dalam musim haji Lansia. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus DPW FKKBIHU yang mengikuti pembacaan komitmen pelayanan KBIHU dalam musim haji Lansia. Selanjutnya, Bapak sekalian, adalah penandatanganan komitmen pelayanan KBIHU yang pertama dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pembina DPP FKKBIHU dan disaksikan oleh Bapak Direktur Bina Haji. Oh, siap. Ya, siap. Ya. Satu lagi. Ada 6 kali. Oh, ada 6 kali. Oh, dibuka. Kayak kwitansi aja, Pak. Ya, langsung aja yang lain-lainnya. Kita Satu. Kepada Bapak Ibu Ketua DPW FKKBIHU di provinsi beserta para kabid atau yang mewakili, dimohon menandatangani komitmen pelayanan KBIHU di tempat masing-masing disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi. Dilanjutkan penandatanganan dari FK DPW, Ketua DPW FKKBIHU Provinsi Banten atau yang mewakili didampingi oleh Kabid Bapak Kabid Kanwil Provinsi Banten. Kita kasih close. Foto di depan.